Halo teman-teman semua, ini ada pertanyaan bagaimana cara memahami atau membaca modul di UT. Apalagi yang kita ketahui kan modulnya tebal seperti teman-teman. Hukum pajak dan acara perpajakan. Dalam hukum formilnya itu adalah acara perpajakan, hukum material namanya hukum pajak di sini. Buku setebal ini teman-teman, bagaimana cara kita agar kita bisa memahami modul yang sebegitu banyak dalam waktu yang cukup singkat. Jadi dalam memahami modul di UT ada teknik, ada cara teman-teman. Pertama kita harus baca di sini adalah kompetensinya. Tujuannya buku BMP ini apa teman-teman? Diharapkan mahasiswa dapat memahami mengenai tata kelola pemerintahan di Indonesia secara komprehensif berkaitan dengan filosofi pungutan pajak, perubahan paradigma pungutan pajak, aplikasi dan implementasi pungutan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi kita bicara undang-undang perpajakan di sini. Kan bukunya tebal di sini teman-teman. Maka kalau teman-teman ingin bisa mempelajari modul dengan cepat, pertama teman-teman kita bicara tentang cara membaca tepat di modul. Pertama kita harus lihat daftar isinya teman-teman. Kata pengantar, kemudian di modul itu kan modul itu kayak buku. Baca modul pun sama. Sedangkan di UT itu kita harus lihat daftar isinya teman-teman. Setelah daftar isi kan kita ada berapa daftar isi. Setiap modul ada berapa KB, berapa kegiatan belajar di sini. Agar kita bisa cepat memahami modul di UT atau universitas terbuka ataupun buku lain teman-teman. Sedangkan di UT ini ada kelebihannya, ada rangkuman dan juga ada rangkuman dan juga ada tes formatif. Maka kemudian teman-teman yang kami laksanakan cara memahami dengan cepat modul UT, kita baca awalnya teman-teman. Ini awalnya. Pendahuluannya kita baca teman-teman. Pendahuluan kita baca apa isinya, pendahuluannya. Dan kemudian setelah kita memahami pendahuluan, kalau kita nggak sempat baca KB-nya kita nggak sempat baca, langsung teman-teman kita masuk pada rangkuman. Kita langsung rangkuman. Ada latihan juga di sini teman, ada latihannya. Kalau kita nggak sempat baca KB-nya, kita baca rangkumannya teman-teman. Di sini ada rangkumannya. Setelah baca rangkumannya, kita kemudian masuk ada intinya adalah di rangkuman. Kalau waktu kita cukup kita baca KB dari bab per bab. Karena UAS-nya diambil dari modul teman-teman. Maka cara bacanya adalah pertama baca pendahuluan, kedua baca rangkuman. Kalau ada waktu teman-teman silakan teman-teman baca tuh KB-nya dari waktu ke waktu, dari halaman per halaman. Jadi di sini setelah itu teman-teman juga belajar tes formatifnya, teman-teman latihan di situ. Dengan cara seperti itu, walaupun banyak berapa modul, karena kan intinya kita bisa ketahuan teman-teman. Intinya dari mana? Di rangkuman. Karena hampir setiap modul ada rangkumannya teman-teman. Setiap modul ada rangkumannya, ini tes formatifnya. Setiap modul ada rangkumannya teman-teman. Udah ada rangkumannya, ini seperti rangkuman ini. Padahal sebelumnya ada halamannya banyak. PAD, pendapat PAD. Kemudian teman-teman, kalau waktu cukup, pelajari tuh kegiatan belajar 1, 2, 3 dari setiap modul teman-teman di sini. Jadi cara baca pendahuluan, baca rangkuman, kemudian itu yang saya jalankan. Kemudian baca berbab, kerjakan tes formatifnya teman-teman, dan kemudian berdiskusi. Karena buku itu ibarat teman yang bisa kita ajarkan kan untuk diskusi. Berapa banyak modul kalau kita bisa menggunakan teknik seperti itu, insya Allah teman-teman kita bisa cepat memahami setiap modul, setiap buku yang ada, buku apapun, ataupun buku tulisan siapapun, apalagi buku modul yang harus kita hafalkan dalam waktu yang cukup relatif singkat. Itu cara melajari modul teman-teman ya. Selamat membaca teman-teman dan jangan bosan-bosan untuk terus belajar. Terima kasih sudah mendengarkan. See you next time teman-teman semua.